di rumah sakit. Jadi kita ini lebih ke sharing aja ya. Ini Bu Pian yang dari rumah sakit siapa aja ini? Kayaknya beberapa ada teman-teman ulun seangkatan dulu. Hmm. Iya kan, Bapak Ainur Ridho, Bapak Irfan. Irfan di mana sekarang kerjanya Irfan? Di puskesmas lah. Di, di puskesmas ibu. Iya, Mas Ridho di mana Ridho? Sama puskesmas juga, Bu. Juga, ya ampun. Oke, kita kemarin sama Ibu Mahda sampai asesmen ya? Nggih. Oke, oke, kita lanjut ke permasalahan gizi. Yang dari kerja dari rumah sakit siapa aja ini? Dari RSUD Pulang Pisau ada saya Lydia dan Kak Anita Pekaryati. Ya, saya Anita Pekaryati. Yang terbaik. Lagi Bu Lydia, terima kasih Bu. Oke, kita langsung mulai aja lah. Ini Bu Pian ini ada yang sambil bekerja kah? Iya, sambil bekerja. Iya, Bu. Oke, sudah kita yang agak cepat aja berarti lah biar Bu Pian bisa kembali bekerja. Ini sudah terlihat kah PowerPoint-nya? Halo, suara saya terdengar jelas nggak? Inggih terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ini sudah terlihat kah materinya? Sudah. Inggih Iya, terlihat, sudah Bu. terlihat, Bu. Lihat, Bu. Jadi kita memulai setelah asesmen lanjutnya adalah diagnosis gizi biasanya. Nah, sebelum melakukan diagnosis gizi itu kita mencari dulu masalah gizinya. Kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja di rumah sakit mungkin udah lebih familiar lah mencari masalah gizi ini karena mungkin itu udah jadi makanan sehari-hari. Tapi kalau misalnya di puskesmas ini, apakah di puskesmas itu juga melakukan asuhan gizi juga nggak? Izin menjawab, Bu. Iya. Kalau di puskesmas mungkin tidak terlalu spesifik untuk kajian gizi atau asuhan gizinya. Yang jelas dalam setiap konsultasi gizi setiap pasien berbeda-beda itu karena kita menerima konseling dari konsultasi gizi dari lintas klaster atau klaster 3. Pengobatan biasanya mereka merujuk untuk konseling gizi. Tapi untuk asuhan gizi sendiri tidak terlalu spesifik seperti yang ini. Mungkin kami lebih ke SOAP, Bu. Jadi yang penting ada subjektif identitas pasiennya, kemudian objektif apa keluhannya dan format kami di Puskes mungkin tidak tidak sama atau tidak baku, tidak ada yang spesifik harus bagaimana. Jadi mungkin mengikuti format masing-masing dari puskesmas dan kita juga ada melakukan pengisian asesmen melalui e-pus atau apa ya namanya pencatatan di apa elektronik gitu. Jadi di situ ada sudah mungkin pengkajian gizi. Jadi kita tinggal mengisi menyesuaikan dengan pasien yang dikonsul. Kalau di tempat saya, tapi nggak tahu dengan teman-teman puskes lain karena tadi tidak ada secara spesifik secara baku untuk formatnya gitu. Jadi tapi kami tetap secara secara dasar itu memang melakukan pengkajian gizi gitu.
Berarti kayak langsung input di aplikasi ya, Bu ya? Ada sebagian dimasukkan dalam aplikasi, kemudian juga karena kita ada EPUS ya, elektronik RME-nya itu, jadi di dalam EPUS juga ada bagaimana pengkajian gizi atau bagaimana apa screening gizi. Jadi kita bisa melihat bagaimana screening si pasien ini tadi. Mungkin itu, Bu. Nggih. Terima kasih, Bu Ana. Nah, ini mungkin secara umumnya, ini kalau Ulun ini lebih menjelaskan mungkin yang di rumah sakit ya, Bu. Jadi, kita mencari masalah gizi dan mengelompokkannya. Nah, jadi di dalam nutrition care process itu yang paling utama adalah sebenarnya di assessment sama diagnosis. Kenapa? Karena kalau misalnya di diagnosisnya udah salah, maka ke belakangnya itu bisa salah di intervensinya. Oh iya, Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang kurang tepat yang mau dijelaskan boleh langsung diintervensi aja nggak apa-apa. Karena kita sekalian sharing-sharing karena Bu Hanpian sudah di lapangannya itu seperti apa kayak gitu. Nah kalau misalnya secara teoritis nutrition care process ini yang paling utamanya itu di diagnosisnya. Kenapa? Karena ke belakangnya itu dia mengikutin kayak nutrition interventionnya, terus monitoring evaluasi itu berdasarkan diagnosis. Nah, diagnosis ini juga kita mengambilnya berdasarkan data yang kita ambil dari assessment. Oleh kenapa eh, 4 langkah dari assessment, diagnosis, intervensi, sama monitoring itu dia saling berkaitan dan data-data awal itu adalah yang paling penting dan kritis. Nah, kenapa kita perlu sih mencari masalah gizi itu? Nah, itu tadi karena kalau misalnya masalah gizinya kita dapatkan dengan tepat, maka diagnosisnya akan tepat juga. Nah, kalau misalnya diagnosis gizi itu tidak tepat karena penelusuran datanya atau asesmennya tadi ada terlewat, maka diagnosis tidak tepat, terus kemudian intervensi jadi kurang efektif, terus monitoring juga akan sulit dilakukan dan outcome pasien pun jadi tidak optimal. Nah, secara umum, prinsip dasarnya, data yang sudah kita kumpulkan tadi dalam assessment itu dianalisis, kita hubungkan dan kita analisis datanya. Kemudian barulah kita diagnosis dengan yang awalnya kita temukan dulu masalah gizi utamanya apa. Selanjutnya, setelah didiagnosis, maka kita lanjutkan dengan intervensi atau merencanakan dan memberikan intervensi terhadap masalah yang kita temukan. Baru selanjutnya kita monitoring dan kita pantau dari hasil evaluasi, dari hasil intervensi itu kita evaluasi selanjutnya. Nah, yang dimaksud dengan penelusuran masalah gizi ini adalah proses mengumpulkan, menghubungkan, dan menganalisis seluruh data hasil asesmen untuk menemukan penyebab utama masalah gizi pasien. Jadi, data-data hasil asesmen yang kita temukan baik itu dari data antropometri, biokimia, fisik klinis, maupun riwayat pasien itu kita hubungkan, baru kita cari permasalahannya. Kayak misalnya kenapa sih berat badan pasien itu turun? Jadi kita cari apakah karena asupan makannya kah yang berkurang atau karena mual dan nafsu makan menurun kah atau ada yang lainnya. Jadi dengan menghubungkan semua data, kita dapat menemukan penyebab utama dan intervensi yang tepat. Nah, jadi ada 3 nih metode penelusuran masalah gizi. Yang pertama yaitu dengan wawancara dan anamnesis gizi. Nah, yang pertama ini mungkin sudah dijelaskan sama Ibu Mahda sebelumnya, bahwa kita menggali data dengan cara menganamnesis. Selain dengan data direkam medis, kita juga perlu melakukan wawancara. Wawancaranya tentang apa aja, bisa tentang riwayat makannya, tentang kebiasaan diet, alergi, dan juga kondisi kesehatan pasien. Nah, kalau misalnya pasiennya nggak bisa diwawancarain, maka kita bisa mewawancarain pendamping pasiennya. Nah, di wawancara inilah kita
menggali semua informasi tentang pasien yang tidak kita dapatkan secara tertulis di rekam medis. Nah, penggalian ini kita harus menggali selengkap-lengkapnya karena nanti masalah gizinya kita mencari dari data yang kita temukan pada saat menganamnesis itu. Selanjutnya yaitu pengukuran antropometri. Nah, pengukuran antropometri ini bisa dengan mengukur berat badan, tinggi badan, terus lingkar lengan atas. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa berdiri untuk mengukur berat badan, maka bisa menggunakan lila. Terus kalau misalnya nggak bisa mengukur tinggi badan, itu bisa dengan tinggi lutut. Gitu. Pokoknya data antropometri ini kita cari untuk kita menentukan status gizinya. Lalu selanjutnya pemeriksaan laboratorium dan screening tools. Nah, jadi pemeriksaan laboratorium ini kita bisa dapatkan di rekam medis biasanya ya Bapak Ibu yang kerja di rumah sakit pasti udah familiar ini. Apakah juga mungkin ada sebuah aplikasi yang terintegrasi kah di tempat Bu Hanpian misalnya sudah ada langsung nama pasien ini terus terlihat hasil labnya ini hasil screeningnya ini gitu udah ada lah Bu. Pak yang di rumah sakit. Biasanya beberapa rumah sakit kemarin ada saya menemui mereka itu sudah terintegrasi kayak gitu di sebuah aplikasi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat misalnya data pasien apa, itu kita tinggal masukkan nama pasien, nomor rekam medis, dia udah kelihatan tuh data labnya apa aja. Nah, di sana kita bisa melihat tuh data laboratorium terkait gizi. Kayak HB-nya berapa, albumnya berapa dan sebagainya. Terus juga di sana biasanya ada screening, tapi mungkin tidak semua rumah sakit sudah ada aplikasi tersebut. Jadi kita juga kalau misalnya tidak ada aplikasi biasanya manual ya mencari di rekam medis baru kita catat data-data laboratorium terkait gizi yang penting. Nah, ini dashboard pengkajiannya itu bisa kerangka A, B, C, D, E itu buat mengingatnya lebih mudah. Kalau misalnya biasanya mahasiswa reguler itu dia menghafalnya pakai A, B, C, D, E. Ulun arahkannya A-nya antropometri, terus biokimia, fisik klinis, riwayat makan sama riwayat personal. Nah, dalam menentukan masalah gizi ini merupakan langkah-langkah penelusurannya. Yang pertama mengumpulkan data, riwayat makannya, keluhan kesehatannya, pemeriksaan fisik, laboratorium, data antropometri, dan data lain yang sudah kita wawancarain. Nah, data yang sudah terkumpul secara lengkap, akurat, dan juga menurut kita relevan dengan permasalahan gizi, itu kita identifikasi lagi. Mana sih data-data yang paling penting, mana sih data yang normal, mana data yang abnormal. Data abnormal ini dilihat lagi apakah datanya berlebih atau misalnya datanya itu kurang. Nah, itu dilihat lagi kalau misal kita identifikasi lagi kalau misalnya datanya berlebih berhubungan dengan apa, kalau misalnya datanya kurang berhubungan dengan apa, kayak misalnya gula darahnya berlebih, misalnya ada GDS-nya 400, terus kolesterolnya misalnya 300 sekian, jadi kita identifikasi data-data itu. Lalu setelah kita identifikasi, maka kita hubungkan datanya itu. Oh, ternyata data GDS-nya tinggi nih, jadi hubungannya dengan apa ya? Oh, ternyata keluhan pasien juga sering sering kencing, mudah haus, terus diagnosisnya juga diabetes mellitus. Tapi kita lihat apakah pasien udah pernah dikasih diet kah? Kita dari anamnesis tadi ternyata belum, atau udah tapi ternyata tidak ada kemampuan untuk melaksanakan dietnya itu, tidak ada keinginan kayak gitu. Atau dia gula darahnya itu terus-terusan naik bolak-balik rumah sakit itu karena apa? Ternyata karena asupan makannya itu selalu berlebih karena dia merasa lapar terus misalnya. Jadi kita hubungkan antar data tersebut. Setelah kita hubungkan, maka kita tentukan tuh penyebab utamanya apa. Jadi penyebab
utama dari masalah pasien tadi. Kayak misalnya tadi, oh ternyata asupan makannya berlebih. Maka kita intervensi di situ. Atau oh ternyata pengetahuannya belum ada diedukasi nih oleh ahli gizi. Jadi pengetahuannya kurang. Jadi intervensinya di situ. Jadi sesuai dari yang kita temukan. Baru setelah itu kita rumuskan lagi masalah gizinya dengan PES ini. Jadi cara penulisannya problem, etiologi, dan sign symptoms. Jadi problem berkaitan dengan etiologi dan ditandai dengan sign symptoms. Ini akan kita bahas ke pertemuan berikutnya untuk penulisannya. Jadi kita hari ini fokus untuk mencari masalahnya. Nah, jadi ini ada 5 domain data assessment. Nah, ini sesuai kayak assessment yang kemarin, yaitu yang pertama food history, semuanya tentang makan, baik itu pola makan, terus asupan energinya, asupan proteinnya, asupan makro dan mikronya, apakah ada alergi atau intoleransi makanan, suplementasi, kebiasaan makan, dan semua hal tentang makanan kayak gitu. Misalnya contohnya nih, pasien sarapannya tidak teratur atau asupan sayur rendah, terus minum air putih kurang dari 6 gelas per hari, dan lain-lain. Terus selanjutnya AD atau anthropometric data. Ini adalah berhubungan dengan data-data antropometri, berat badannya, tinggi badannya, IMT-nya, lilanya. Nah, antropometri data ini kita cari untuk menentukan status gizinya. Terus biokimianya itu bisa data hasil lab, baik itu HB, albumin, gula darah, profil lipid, semua yang berhubungan tentang gizi kayak gitu. Terus fisiknya, pemeriksaan fisiknya dari tanda vitalnya, terus dilihat fisiknya gimana, kondisi ototnya gimana, ada edem atau enggak, terus ada tanda-tanda dehidrasi atau tidak, kayak gitu. Baru selanjutnya yaitu klien history. Kita lihat tuh riwayat penyakit dari keluarganya apa aja, riwayat pengobatan yang telah dilakukan pasien apa aja, terus riwayat keluarga, riwayat sosial ekonomi, dan dukungan sosial atau lingkungannya bagaimana. Nah, dari data-data tersebut itu kita urutkan prioritasnya. Nah, karena kita di bagian gizi, maka prioritas utamanya tentu di bagian asupan atau riwayat gizi. Itu adalah prioritas utama. Kalau misalnya ada banyak nih, misalnya masalah gizi yang kita temukan, maka kita prioritaskan satu-satu. Jadi yang paling utama yang akan kita intervensi adalah tentang asupan. Misalnya menemukan banyak banget, ada 5 misalnya nih masalah gizinya. Terus macam-macam tuh asupan misalnya 2, terus biokimianya 2. Maka kita intervensi sesuai dengan urutan prioritas. Yang mana yang bisa kita intervensi lebih dahulu. Karena kita di gizi, maka kita akan mengintervensi bagian makan tentunya. Maka masalahnya yang utamanya adalah biasanya ke asupannya dulu. Baru setelah asupan itu dilihat antropometrinya, fisiknya, biokimia, sama riwayat kliennya. Prinsipnya, kita memulai dari riwayat gizi karena itu paling sering mengungkap penyebab masalah gizi, entah dia asupan berlebih, kekurangan asupan, dan sebagainya. Terus kita menggunakan semua sumber data secara terpadu untuk memastikan diagnosis yang tepat. Terus jangan memilih masalah hanya dari satu sumber data dan fokus pada masalah gizi yang dapat diintervensi. Jadi kalau misalnya diabetes mellitus, maka bukan DM-nya yang akan kita intervensi, tapi pola makannya. Entah dia karena asupan makan yang berlebih atau karena misalnya pengetahuannya yang kurang. Nah, ini kita setelah mendapatkan semuanya itu, maka kita mengubah data-datanya itu menjadi bukti biar bisa kita tulis di diagnosis gizi nanti. Jadi data yang udah kita kumpulkan, baik dengan wawancara,
terus anamnesis, melihat rekam medis, terus memeriksa fisik atau dengan screening. Selanjutnya kita verifikasi, kita pastikan keakuratannya, baru kita interpretasi. Kita cari gapnya tuh antara data yang sudah kita temukan, misalnya hasilnya berapa, terus normalnya berapa, kita cari gapnya, kesenjangannya. Apakah dia berlebih, apakah dia kekurangan, dan lain-lain. Nanti setelah itu jadinya itu bisa tuh kita bisa terlihat kayak gitu. Oh, IMT-nya ternyata berlebih, status gizinya ternyata obes. Itu terlihat setelah kita identifikasi kesenjangannya. Nah, ini data mentah yang kita dapatkan dari beberapa sumber itu tadi, baik dari FH, food history, antropometri, biokimia, fisik klinis, sama klien history. Sudah kita identifikasi juga kesenjangan gapnya, kondisi aktual versus standar ya, mencari gapnya itu. Jadi terlihat dia datanya ini berlebih atau enggak, profil lipidnya gimana, kadar gulanya gimana, albuminnya gimana, HB-nya gimana, kayak gitu. Baru setelah itu baru kita pilih domainnya. Jadi ada 3 domain dalam diagnosis gizi. Ada nutrition intake, nutrition clinical, sama nutrition behavior. Baru selanjutnya kita formulasikan dengan penulisan PES, problem, etiologi, dan sign symptoms. Jadi nanti data-datanya itu kalau misalnya kita mau mengintervensi semuanya harus tertulis di dalam diagnosis gizi. Kalau misalnya kita mau intervensi TKTP misalnya. Jadi di diagnosis sudah harus ada terlihat kalau pasien itu memang butuh diberikan TKTP. Nah, ini contoh penulisan masalah gizinya. Misalnya ada pasien datang, Bapak A umur 65 tahun dengan diagnosis medis yaitu diabetes mellitus tipe 2. Terus keluhan utamanya yaitu berat badan turun, terus mudah lelah, sering merasa lapar. Data utamanya yang kita dapatkan setelah asesmen itu berat badannya sekarang 58 kg, sedangkan berat badan 3 bulan yang lalu adalah 63 kg. Hal tersebut berarti menandakan bahwa pasien mengalami penurunan berat badan sebanyak 5 kg. Terus IMT-nya normal, terus asupan makannya tidak teratur, sering melewatkan sarapan. Aktivitas fisiknya juga rendah dan gula darah puasanya 180 mg. Nah, dari data-data itu langkah untuk mencari masalah gizinya, yang pertama kan datanya udah terkumpul tuh, baru kita identifikasi. Oh, ternyata pasien mengalami penurunan berat badan. Terus juga gula darah pasien itu GDP-nya 180 mg. Terus kita hubungkan tuh datanya. Pasien kan juga dia makannya tidak teratur, terus keluhannya berat badannya turun, mudah lelah, sering merasa lapar. Diagnosis medisnya pun juga DM tipe 2. Baru kita tentukan tuh penyebab utamanya. Nah, kita lihat penyebab utama dari masalah ini, dia asupan energinya tuh tidak cukup. Karena kan dia tadi makanannya tidak teratur, terus juga ada perubahan berat badan, penurunan berat badan. Baru setelah itu kita rumuskan diagnosis gizinya dengan PLS itu tadi. Nah, ini contohnya asupan energi tidak adekuat berhubungan dengan kebiasaan melewatkan sarapan ditandai dengan berat badan turun 5 kg dalam 3 bulan. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi adalah mahasiswa itu biasanya dia cuma fokus sama satu data. Dia cuma melihat datanya cuma satu aja tanpa menghubungkan beberapa data. Terus dia menyimpulkan terlalu cepat, terus mengabaikan faktor penyebab lain, dan juga dokumentasinya tidak lengkap. Jadi kalau pas assessment itu
tidak tercatat dengan lengkap kayak gitu. Setelah wawancara baru mereka mencatat. Jadi kadang ada yang ingat, ada yang enggak. Sehingga itu bisa menjadi kesalahan dalam mencari masalah gizi. Nah, kita fokus pada penyebab yang dapat kita intervensi. Jadi, kita tidak mengintervensi diagnosis medisnya, tetapi kita mengintervensi penyebab masalah gizinya. Jadi fokus kita itu bukan pada diagnosis medis. Karena kita kayak ini diabetes mellitus, kita nggak bisa mengintervensi penyakitnya, nggak bisa ngasih dia harusnya dikasih obat apa, berapa kali sehari, itu tidak bisa. Sehingga intervensinya tidak tepat sasaran kalau misalnya kita ingin mengintervensi diagnosis medisnya. Yang tepat apa? Yang tepat itu kita fokus pada penyebab masalah gizinya. Kita mengidentifikasi penyebab yang dapat diintervensi apa. Oh, kayak tadi tuh asupan makannya ternyata kurang. Ya udah kita intervensi di situ. Terus kita juga menentukan diagnosis gizi menggunakan PLS tadi sehingga kita mudah tuh merencanakan intervensi gizinya. Kayak misalnya asupan makannya tidak adekuat, berkaitannya karena apa dia asupan makannya nggak adekuat. Oh, ternyata pasiennya sering mual dan cepat kenyang, sehingga berat badannya turun dan juga massa ototnya turun. Itu. Maka kita bisa mencari masalahnya ini, menentukan intervensinya dari itu, dari masalah yang kita temukan. Nah, kita mengintervensi gizi pada penyebab, kayak misalnya edukasi pola makan teratur, terus memberikan porsi kecil tapi sering, terus memodifikasi tekstur makanan sesuai yang bisa pasien makan, dan juga pemantauan asupan dan berat badan. Nah, ini studi kasus 1 contohnya. Ini pasien datang dengan diabetes mellitus dengan berat badan, terjadi penurunan berat badan 6 kilogram selama 2 bulan. Nah, kita kan dapat tuh berat badan sekarang misalnya kita dapat 58, pada saat kita wawancara ternyata berat badan pasien itu sebelumnya 64 misalnya. Jadi kita pada saat wawancara itu kita mendapatkan data-data lain yang tidak kita dapatkan secara tertulis. Oleh kenapa? Karena itu kita perlu menganamnesis secara menyeluruh pada pasien. Baru selanjutnya kita lihat data-data biokimia. Gula darahnya 260. Kita cari nilai rujukannya berapa. 260 ini termasuk tinggi atau enggak. Terus HbA1c 9,2% ini tinggi atau enggak. Albumin 2,8 ini tinggi atau enggak. Jadi dari data-data yang sudah kita temukan, baik itu dari rekam medis ataupun kalau yang udah terintegrasi sama aplikasi itu lebih mudah lagi karena itu datanya langsung muncul apa aja data yang abnormal kayak gitu. Terus pasien juga mengalami luka dekubitus grade 2 di tumit kanan. Terus asupan makan pasien itu hanya 50% dari kebutuhan dan itu terjadi selama 1 minggu. Pola makannya tidak teratur dan juga sering mengkonsumsi makanan tinggi gula. Riwayat pasien, riwayat penyakitnya dia sudah menderita penyakit diabetes mellitus itu selama 10 tahun. Terus dia juga tinggal sendiri sehingga jarang mengontrol eh penyakitnya kayak gitu ke dokter. Padahal kan kalau misalnya DM kan dia harus kontrol seumur hidup ya, maksudnya minum obat terus-terusan. Jadi setiap bulan sekali biasanya harus kontrol. Nah, ini pasien yang ini nih dia tinggal sendiri sehingga tidak ada mungkin yang mengantar untuk kontrol. Nah, dari data ini kita lihat masalah gizinya. Yang pertama, asupan energi tidak adekuat di FH-nya. Kita lihat bagian FH dulu. Karena pasien makan itu kurang lebih hanya 50% dari kebutuhan, maka itu akan menjadi masalah gizi kita. Yang pertama, jadi asupan energi tidak adekuat. Terus yang kedua, asupan protein tidak adekuat. Taunya di mana asupan protein tidak adekuat itu kita lihat dari biokimianya di albuminnya yang rendah. Terus hiperglikemi, berarti kontrol darahnya tidak terkontrol. Itu dari biokimia juga. Terus kalau misalnya mau menambah
masalah gizinya juga bisa. Kira-kira apa nih lagi masalah gizinya yang ada di kasus ini? Kalau misalnya mau ditambah dari NB-nya, ada yang bisa bantu? Ini yang bisa dilihat pasien yang jarang kontrol itu mungkin bisa karena pengetahuannya kah yang kurang, karena dia tinggal sendiri kah, motivasinya jadinya kurang. Jadi kita bisa intervensi dengan memberikan edukasi. Nah, ini selanjutnya eh kasus lain. Nyonya B usia 68 tahun. Dia datang dengan stroke iskemik dan hipertensi. Terjadi penurunan berat badan juga. Kalau ini sekitar 5 kilogram selama 3 bulan. Terus HB-nya 10,2, albuminnya 2,9, GDS-nya 165, kolesterol totalnya 245, LDL-nya 165. Terus pemeriksaan fisiknya pasien stroke iskemik dengan hemiparesis kiri, terus disfagia ringan, terus juga kehilangan massa otot. Nah, untuk asupannya pasien itu makan cuma 40% dari kebutuhan selama 5 hari. Terus dia juga sulit mengunyah, jarang makan lauk hewani, terus sering makan makanan tinggi garam itu dulu mungkin sebelum sakit dan minumnya kurang lebih hanya 800 mili per hari. Riwayat pasien hipertensinya udah lama, sekitar 15 tahun, terus juga tidak rutin minum obat, tinggal bersama keluarga, dan aktivitas fisik rendah. Nah, dari situ juga terlihat kalau dari FH-nya kan asupannya cuma 40% tuh, jadi asupan energinya itu tidak adekuat. Terus juga dia mengalami kesulitan asupan oral karena dia ada disfagia. Terus dia juga resiko malnutrisi. Kenapa itu? Karena dia udah kehilangan massa otot gitu. Nah, ini kasus lain. Ini biasanya kalau misalnya mahasiswa sih ulun suruh buat ini mencari masalah gizi dari assessment sampai permasalahannya. Tapi mungkin karena Bu Pian ini juga banyak kerjaan di tempat kerja, jadi kita jawab bersama aja. Di sinilah. Coba siapa yang kira-kira mau menjawab mencari masalah gizinya ini? Bentar, bentar. Ya, siapa yang mau? Atau mau dijadikan tugas aja kah? Seperti mahasiswa reguler? Atau dari yang tadi, apakah ada yang ingin di-sharingkan dulu? Kalau dari di rumah sakit gimana? Ada nggak yang dari rumah sakit Ulin ada nggak? Atau dari rumah sakit siapa tadi Ibu Lydia ya? Dari rumah sakit Pulang Pisau kayak gimana Bu kalau sistemnya di situ?
Saya lihat tadi dari hasilnya berarti untuk ininya dari segi domain intake-nya itu asupan oralnya inadequat ya Bu ya. Karena beliau mengkonsumsinya hanya 40 sampai 10% ya asupannya. Kemudian dari segi domain kliniknya itu sepertinya menunjukkan perubahan nilai lab terkait zat gizi ditandai dengan SGOT, SGPT-nya yang tinggi. Hmm. Itu sih Bu sekilas. Kalau di rumah sakit Tuang Pisau udah ada aplikasi kah Bu atau masih manual kah Bu yang Sudah biasanya? ada Ibu, kita pakai SIM RS Ibu, Sudah pakai ada. Kanza, nggih. Sudah. Jadi tinggal masukkan datanya terus nanti keluar diagnosisnya gitu kah atau kayak gimana sih? Tidak Ibu, tetap manual kalau yang itu. Tapi kalau untuk yang melihat hasil nilai lab tadi sudah terintegrasi. Oh, sudah Tapi ada. kalau untuk ininya tetap manual menghitung kalori dan perhitungan antropometrinya Bu. Hmm. Ada lagi? Ada lagi kah yang ingin sharing tentang mencari masalah gizi biasanya di rumah sakit A gimana, rumah sakit B gimana biar teman-teman yang lain juga tahu, teman-teman yang dari puskesmas juga bisa tahu kayak gitu. Ini sih, permisi Ibu, Ibu Laila. Nggih. Ya, ulun dari rumah sakit Pelihari kan Bu. Nama saya kan Tri Andayani. Nah Nggih. tuh kadang kan saya ada nemukan masalah tuh di lapangan tuh kayak asupannya itu bagus aja kan Bu. Asupan makan bagus, nggak ada masalah. Terus tuh intake makan tuh dari yang penyajian tuh 90% bagus. Terus hasil-hasil dari labnya juga eh, bagus sama kadang kalau pasien stroke tuh tekanan darahnya juga bagus. Terus kalau mau dimasukkan ke diagnosanya tuh yang diambil apa ya Bu? Kira-kira Bu? Kalau menurut iya, Nggak ada permasalahannya ya Bu. Jadinya nggak ada yang tidak iya normal, bagus tinggi. semuanya ya. Jadi kadang tuh sampai bingung karena apa? Karena asupan makannya bagus, hasil lab saat itu bagus. Nah, sedangkan yang kita temukan di lapangan tuh pengennya mau nampilkan masalah diagnosanya. Nah, terus gimana Bu kira-kira kayak gitu Bu? Kalau yang kayak gitu biasanya pasiennya masuk rumah sakit karena apa Bu? Biasanya kan masuknya awal mulanya nih pasiennya dengan apa biasanya kalau masuk dengan riwayat ada stroke terus masuk kembali cuma asupan makannya bagus aja. Ya mungkin kadang yang bisa ulun angkat tuh kadang dari natriumnya begitu. Apa bisakah enggak gitu? Misalnya kan tekanan darahnya eh, tinggi. Kalau misalnya yang normal kan apa bisa diangkat itulah Bu dari diagnosanya. Enggak, kalau misalnya tinggi bisa Bu. Kalau misalnya juga hasil dari Hmm, asesmen labnya dari tadi. riwayat kita mewawancarai ternyata memang pasien itu kebiasaan makannya tinggi natrium. Nah, itu juga bisa Oh, diangkat. gini. Bisa Kalau dari diangkat masalah bukan? nggih. Kalau dari rumah sakit lain apakah ada pernah inikah punya permasalahan yang sama kah seperti Ibu Sri Andayani? Biasanya gimana kalau dari rumah sakit lain? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Nana. Kan on di Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan. Nggih. Nah, jadi sebenarnya ingin bertanya juga kan di rumah sakit kami itu NCP-nya, CPPT-nya harus terisi semua, Bu. Mm. Nah, jadi tuh kan ada pasien yang baru dilahirkan, kan masuk picu nicu dulu observasinya. Nah, itu kan CPPT-nya harus diisi juga. Kalau bayinya BBLR kan diagnosanya tuh eh, bisa yang peningkatan kebutuhan energi dan protein kalau BBLR. Nah, yang bingung itu kalau bayinya BBLC, dia normal aja, cuman CPPT-nya harus tetap diisi. Nah, jadi sekarang tuh kami isi
N0 Bu, N0 tidak ada masalah gizi. Nah, dalam NCP itu emang ada N0 kah atau tidak ada Bu? Harusnya biasanya sih ada ya kalau secara teori, tapi kalau di lapangan tuh kan memang beda-beda. Kalau misalnya dari teman-teman yang lain adalah yang terjadi seperti itu juga dan biasanya kayak gimana kalau teman-teman yang lain? Kalau sesuai teori sih sebenarnya kita kan harus mengintervensi gizi. Jadi kita mengintervensi gizi kan berdasarkan diagnosis gizinya itu. Jadi harus ada memang. Tapi kalau misalnya bayinya memang kita tidak ada mengintervensi, kayaknya kalau soalnya kalau misalnya di teori ini kan dia seluruh pasiennya pasti ada yang kita intervensikan. Nah, kalau misalnya tidak ada, belum pernah sih ya kalau misalnya di sini yang tidak ada. Tapi kalau misalnya di lapangan terjadi, kan banyak tuh di lapangan itu terjadi tidak sesuai teori. Nah, mungkin kalau kita tidak melakukan intervensi harusnya tidak apa-apa. Itu E-nya jadi E0. Kalau Oh. dari teman-teman rumah sakit lain, apakah ada permasalahan yang seperti ini dan gimana biasanya kalau di rumah sakit lain? Pernah nggak ada yang nggak ada diagnosis gizinya? Tapi kan kalau misalnya bayi yang normal, kita nggak ada ngasih intervensi juga kan ya? Kalau dari teman-teman yang lain yang dari rumah sakit, ada nggak kasus yang sama seperti Ibu Nana dan juga Ibu Sri? Jadi kita sekalian sharing-sharing antar rumah sakit ya. Jadi tahu biasanya di rumah sakit ini gimana, rumah sakit ini gimana. Jadi saya juga bisa tuh menjelaskan lebih banyak nanti ke mahasiswa reguler nanti kalau misalnya praktek. Ada nggak yang kasusnya sama kayak Ibu Nana dan Ibu Sri? Nggak ada kah? Rata-rata sudah ada pasien ada gapnya ya, ada yang tidak normal, ada data yang abnormal ya. Jadi kita bisa mengintervensi gizinya. Ada lagi kah? Nggak ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada kita kuis ya sedikit buat ininya. Habis ini boleh lanjut ke kerjaan masing-masing. Buka Kahoot ya, Bapak Ibu. Terus nanti masukkan pin ini. Ibu kalau pakai Y-Ground beda lagi kah, Bu? Oh, beda. Ini kahoot.id. Nanti ada tinggal masukkan pinnya. Bu Piani sekelas berapa orang? 40, Bu. 40. Oh, masih bisa. Absennya biasanya kayak gimana, Bu, kalau misalnya online kayak gini?
Lewat Google Form kayak itu kah, Buan, biasanya? Ih, lewat Google Form. Bu, itu Tinggi. PJ-nya kah nanti yang merekapnya atau kayak gimana biasanya? Maaf Ibu, izin bertanya, Nggih, untuk absensi ini nanti diisi 2 kali Kak Bu? Praktek sama teori. nggih. Jamnya di jam yang sama atau gimana Bu? Sudah sama ya? Sudah. Udah Di, kayak Bu. ini di jam yang sama aja, Bu Ai. Tinggi, terima kasih Bu. Nggih. Sudah semua? Ada yang belum kah? Izin Bu Ulun belum masuk lagi. Belum masuk Bu, masih terkendala jaringan Bu. Nggih, Izin juga belum masuk. nggih. Masih ada yang belum? Sudah semua kah? Belum, Mak. Belum, Mbak. Belum. Nggih.
Masih ada yang belum? Ulun sudah, Bu. Sudah semualah? Belum mulailah? Ih, Bu Anbin melihat soalnya dari inilah, dari Zoom ini. Ibu punya ulun munculnya malah ada tulisan soalnya gitu Bu, malah kayak bentuk persegi yang warna-warnanya ini Bu. Inggih, soalnya lihat di Zoom, Bu. Habis itu karena Oh kayak em, gitu Bu. tinggal memilih warnanya apa nih anunya sesuai jawabannya sesuai warna. Oh inggi Bu. Inggih. Kira tadi menunggu jadi pencet barang aja tadi Bu. Ah, inggih kata Bapak. Inggi Bu. Masih ada soal yang lain. Ini waktunya bulan nih 7 detik lagi, 6 detik 5. Yang belum menjawab, menjawablah. Oke. Ibu, kalau udah dijawab nih kan Bu, emang loadingnya gitu kayak lama gitu kah Bu? Inggihnya selesainya menunggu waktunya selesai, Bu. Oh inggi Bu. Inggi Inggih. makasih Bu. Inggih. Tebalap Ibu Lydia.
Habis ini ada kelas lagi kah, Bapak Ibu? Ada Ibu. Oke, ini kita akhirnya sampai sini aja berarti lah anunya, kuisnya. Oke, ulun tutup. Salah hilaf ulun mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Nggih. Kali banyak kan mas aku sumpah. Untuk soal bisa memilih dari warna ahli. Sebenarnya kami yang jadi mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu.